Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan terkait dengan petitum dari Paslon 01 maupun Paslon 03 dan bagaimana kemudian tanggapan dari tim kuasa hukum Paslon 03. Bersama saya sudah ada Bang Lutfi Yasid, selaku dari kuasa hukum tim Paslon 03. Langsung saja Bang Lutfi, ini nampaknya cukup disesalkan bagi Paslon 03, begitu keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa yang diajukan kemarin, apa yang diperjuangkan oleh Paslon 03. Bagaimana tanggapannya Bang? Iya, jadi ini saya tidak paham apa logika apa yang dipakai dan cara berpikir hukum seperti apa yang dibuat oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ya. Karena ini adalah pertaruhan bagi negara hukum kita, pertaruhan bagi demokrasi kita ke depan, ya. Walaupun kita ada dissenting opinion, ada 3 dissenting opinion dari Profesor Saldi Isra, Profesor Eni, dan juga Profesor Arief. Itu yang cukup membuat kita ya terobati sedikit, ya. Kalaupun dibilang kalah tipis begitu. Tetapi secara keseluruhan menurut saya marwah dari Mahkamah Konstitusi itu menurut saya tidak bisa menegakkan negara hukum, prinsip-prinsip demokrasi secara penuh, ya. Tetapi apa yang disampaikan Profesor Saldi menurut saya di dalam dissenting opinion cukup memberikan sinyal baik bagi kita, karena dia bilang kita harus akhiri perdebatan tentang kuantitatif, tentang angka-angka, ataukah itu tentang proses. Begitu juga Profesor Eni, nggak perlu lagi kita bahas tentang ini angka, ini sengketa proses, nggak perlu lagi. Tetapi dia juga berwenang, MK itu menangani yang sifatnya kualitatif. Jadi singkatnya kita bisa menerima tetapi tidak bisa membenarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Bang Lutfi, jika secara substantif kita lihat apa yang disampaikan oleh 5 hakim MK yang menolak kemudian petitum 01 dan 03, nampaknya semua saksi maupun ahli yang dihadirkan begitu, opininya tidak didengarkan, tidak diindahkan begitu oleh 5 hakim yang menolak tersebut. Bagaimana tanggapan dari 03 sendiri yang sudah membawa banyak saksi, banyak ahli ke dalam persidangan begitu, dengan harapan bahwa ini bisa dilihat, ini bisa dicermati, bisa menjadi bukti otentik, bukti konkret bahwa memang ada kecurangan dalam pemilu 2024 terutama Pilpres. Iya, saya kira Profesor Saldi menyatakan itu dalam dissenting opinionnya dia. Pendapat yang berbeda itu bahwasanya bansos itu ternyata berpengaruh terhadap kemenangan 02. Jadi ada electoral insentif dengan adanya bansos itu, di mana Pak Jokowi kemana-mana jalan ke daerah dan kemudian memberikan bansos. Saya kira itu sebuah kritik pedas sebetulnya dan merupakan pelajaran penting bahwa ke depan tidak boleh seorang presiden incumbent kemudian menyalahgunakan bansos begitu untuk kepentingan elektoral. Itu kan kemudian yang disampaikan juga pada saat putusan pada hari ini bahwa nantinya harus ada aturan yang mengatur pengeluaran bansos pada saat menjelang pemilihan umum ataupun Pilpres. Itu bisa dikatakan terlambat atau bagaimana Bang? Ya, saya kira itu terlambat, ya. Itu kan sebetulnya ide-ide bahwa nanti diperbaiki, nanti sistemnya diperbaiki. Tapi kan saya kira, iya, ini kan juga pilkada juga sebentar lagi. Jadi saya kira terlambat lah, ya. Jadi saya kira mestinya dari awal kalau memang kalau memang ingin melakukan perbaikan begitu. Termasuk juga PKPU yang nomor 19 itu dianggap bukan masalah pencalonan Gibran, itu menurut saya kecewa juga itu. Tapi sekali lagi kita menerima tapi tidak bisa membenarkan. Saya mau tahu Bang Fadli, bagaimana saat ini suasana kebatinan dari tim kuasa hukum 03 sendiri menyikapi putusan yang sudah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi? Ya, kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap optimis, kita menyerukan kepada masyarakat bahwa inilah bagian dari perjuangan, inilah bagian dari kontribusi sejarah kita, dan kita dalam memperjuangkan negara hukum, demokrasi, tidak boleh kita lelah. Kita harus terus-menerus, kita harus solid, saling bahu-membahu, membangun Indonesia yang lebih baik. Kita harus ingat apa yang disampaikan Bung Hatta. Bung Hatta bilang bahwasanya kalau negeri ini tidak bisa memberikan keadilan, kalau negeri ini tidak bisa memberikan kesejahteraan, maka lebih baik pulau-pulau itu tenggelam. Pulau-pulau di Indonesia itu lebih baik tenggelam. Artinya menerima 100% saat ini putusan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah akan ada langkah lain yang mungkin akan disusun oleh tim kuasa hukum dari Paslon 03 Ganjar Mahfud? Iya, ini kan putusannya kan final and binding, ya. Tetapi kan kita nggak tahu di dalam dunia politik itu kan kestabilan politik ke depan kita nggak tahu. Apakah Indonesia memang aman ke depan di dalam pemerintahan yang baru, kita nggak tahu. Ada konstelasi geopolitik internasional, ada politik nasional dan lain-lain begitu.
Jadi saya kira kita harus lihat ke depan. Yang mudah-mudahan saja lebih baik. Tapi jangan sampai ada timbul public distrust dari masyarakat. Masyarakat kemudian tidak percaya kepada pemerintahan yang baru. Terima kasih, Bang Fadli. Siap. Siap.